Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selalu semangat. Baik, kita bertemu lagi dengan saya Bu Rati Agustina dalam pelajaran bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Gitu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap di rumah saja. Jangan keluar-keluar kalau memang tidak ada keperluan yang penting ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi di sini, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran untuk episode berikutnya. Gitu ya. Ayo yang belum subscribe silakan di-subscribe dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Saya ingatkan sekali lagi, untuk tugas setiap pertemuan ini silakan kalian kirim kata atau puisi hari ini melalui WA Bu Reti. Tetapi ingat, satu anak ini dijatah 2, gitu ya. Puisi hari ini dan kata hari ini. Puisi hari ininya berupa video. Ini diwajibkan untuk mengenakan seragam MTS Negeri 4 Pasuruan. Kemudian untuk kata hari ini saya punya 2 pilihan. Yang pertama, kalian boleh merekam melalui pesan suara atau kalian membuat video. Videonya tetap mengenakan seragam MTS ya. Begitu. Paham sampai sini? Nah, pada episode kali ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu lalu. Jika minggu lalu kita belajar tentang menyimpulkan isi teks laporan percobaan, hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur teks laporan percobaan. Begitu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, menelaah struktur teks laporan percobaan. Ini saya ingatkan lagi, jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bertanya melalui grup WA yang sudah dibentuk oleh Bu Reti. Grup kelasnya berjudul Kelas Bahasa Indonesia 9 apa gitu ya. Kalau kalian 9A berarti 9A, 9B, 9C, 9D, 9E begitu ya. Silakan kalian bertanya lewat grup. Untuk WA Bu Reti secara pribadi itu hanya untuk mengumpulkan tugasnya saja ya, di garis bawah itu. Nah anak-anak, langsung saja kita mulai untuk menelaah struktur teks laporan percobaan. Ini anak-anak adalah contoh dari teks laporan percobaan. Nah, kita akan menguraikan satu persatu dari struktur teks laporan percobaan yang ada di dalam contoh ini, gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Setiap teks dalam pelajaran bahasa Indonesia itu selalu memiliki struktur. Nah, struktur itu sendiri adalah bagian-bagian. Nah, yang disusun secara urut, sama halnya seperti manusia. Manusia memiliki struktur, misalnya tubuh manusia. Manusia ini memiliki struktur kepala, memiliki tubuh, memiliki kaki, seperti itu. Sama halnya dengan teks-teks yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan sekarang yang kita bahas adalah teks laporan percobaan, struktur dari teks laporan percobaan. Langsung saja, untuk struktur yang pertama adalah judul. Nah, di sini judulnya adalah laporan percobaan membuat sabun mandi. Itu adalah judul. Nah, judul ini pasti dan harus ada di dalam semua teks, khususnya di dalam teks laporan percobaan. Kenapa harus ada judul? Nah, judul itu nama karangannya. Otomatis judul ini harus
mencerminkan isinya atau mewakili isi. Jadi harus nyambung antara judulnya dengan isinya. Nah, supaya orang tahu ketika melihat judulnya, oh judulnya tentang A, berarti isinya pasti tentang A, begitu. Gitu ya. Paham tentang judul? Lanjut. Yang kedua adalah tujuan. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu ada tujuannya. Tujuan ini adalah struktur kedua ya. Di sini kan di dalam contoh teks laporan percobaan ini kan membahas tentang membuat sabun mandi. Nah, berarti di sini tujuannya itu apa? Berarti membuat sabun mandi dengan menggunakan kreasi lidah buaya. Nah, ini tujuannya untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun dan juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Nah, dengan adanya bahan tambahan lidah buaya dengan mengkreasikan lidah buaya menjadi sabun, itu supaya orang-orang pembaca ini mengerti atau paham bahwa penelitian ini tentang membuat sabun dengan kreasi lidah buaya supaya menambah wawasan baru pembaca dan supaya paham bahwa keamanan dari sabun itu bagaimana kalau menggunakan kreasi lidah buaya, gitu ya. Paham? Nah, tujuan itu berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari kegiatan percobaan yang dilakukan, gitu ya. Tadi kan ini menambah wawasan dan belajar pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Lanjut ya. Yang ketiga, struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Di sini disebutkan alat dan bahan yang diperlukan di dalam percobaan itu apa. Nah, ini disebutkan ya, ada lidah buaya sampai panci pun disebutkan, harus lengkap tentunya. Lanjut ya. Di sini struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi atau menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan percobaan atau proses melakukan percobaan. Dalam menulis langkah-langkah ini harus ditulis secara detail ya. Detail dan urut, tidak boleh dilewati, diacak gitu ya, tidak boleh diacak supaya pembaca ini tahu dengan jelas bagaimana si penulis melakukan percobaan gitu ya, supaya nanti si pembaca ini, hasil akhirnya si pembaca ini mungkin bisa mempraktikkan di rumah, mempraktikkan tentang membuat sabun dengan kreasi lidah buaya itu bagaimana. Jadi harus langkah-langkahnya harus ditulis secara urut gitu ya. Lanjut ya. Struktur berikutnya adalah hasil. Nah, hasil itu berisi uraian hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini di contoh teksnya ini hasilnya itu bahwa sabun dengan kreasi lidah buaya ini telah berhasil dibuat. Nah, ini terbukti, buktinya ini sangat bermanfaat karena banyak manfaatnya. Dan salah satunya membuat kulit menjadi segar. Itu hasilnya, hasil penelitiannya, hasil percobaannya seperti itu, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan, bisa juga diisi dengan saran penulis untuk misalnya percobaan berikutnya, gitu. Boleh. Nah, di sini di dalam contoh teks ini simpulannya bahwa sabun lidah buaya ini sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Itu simpulannya, pendapatnya penulis itu begitu. Itu ya. Nah, sampai sini paham ya? Kalian boleh bertanya loh kalau
ada yang kurang paham atau ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya melalui kolom komentar atau di grup kelas yang telah dibuat oleh Bu Reti. Silakan bertanyalah supaya kalian tidak tersesat, gitu ya. Lanjut. Untuk pertemuan hari ini tugasnya, silakan kalian buat kesimpulan dari penjelasan struktur teks laporan percobaan tadi, kemudian tulislah di kolom komentar, beri nama, kelas, dan nomor absen jika kalian sudah tahu nomor absennya berapa. Kemudian di bawahnya silakan ditulis kesimpulannya apa, minimal 1 kalimat, gitu ya. Paham semuanya? Nah, terima kasih. Saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan silakan kalian dapat bertanya melalui kolom komentar YouTube ini atau WA di grup kelas Bahasa Indonesia. Begitu ya. Oke, baiklah. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe channel Bu Reti ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.